Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Jadi Takwa ingin mengupas tuntas tentang hukum-hukum ziarah kubur. Dikarenakan ada sebagian warga dari Kijingsari Wetan, Jogomulyo, Tempuran Magelang yang ingin tahu tentang bagaimana hukum ziarah kubur, dan juga mereka ingin tahu bagaimana dalil yang jelas tentang ziarah kubur tersebut. Ya, mari kita langsung mendengarkan penjelasan dari Ustadz Jadi Takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Oska dan para sahabat Cahaya Dakwah Al-Ma'rufiyah yang berbahagia. Memang akhir-akhir ini juga masih banyak orang yang bertanya tentang hukum ziarah kubur. Masih banyak simpang siur, sebenarnya ziarah kubur itu diperbolehkan ataukah tidak? Apakah itu sunnah ataukah itu bid'ah yang harus kita jauhi? Baik, kita jawab. Yang pertama adalah tentang hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena dengan ziarah kubur kita akan mengingat kematian, mengingat akhirat, dan kita akan menjadi zuhud di dunia, yang itu semua akan mengantarkan kita bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah dan bersemangat menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjadikan kita sebagai orang yang bahagia dunia dan akhirat. Memang pada awal-awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berziarah. Namun pada akhirnya Rasulullah menganjurkan untuk ziarah, bahkan mencontohkan ziarah kubur. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Al hadis au kama qala. Yang artinya kurang lebih, saya dulu mencegah, melarang kalian melaksanakan ziarah kubur, tapi sekarang ziarah, karena ziarah itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam hadis yang lain, fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Ziarahlah kalian karena ziarah itu dapat mengingatkan kalian pada kematian. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nabi memerintahkan kita untuk melaksanakan ziarah kubur. Pada suatu kesempatan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk ziarah kubur di pekuburan Baqi dan memintakan ampun kepada ahli kubur di kuburan Baqi itu. Dan Rasulullah pun melaksanakan ziarah kubur ke kuburan Baqi. Pada kesempatan yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada malam-malam hari Rasulullah keluar dari rumahnya. Akhirnya dibuntuti oleh Dewi Aisyah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke pekuburan Baqi, dan di sana Rasulullah mendoakan ahli kuburan Baqi itu. Dewi Aisyah pun kemudian meminta kepada Rasulullah untuk diajari bagaimana tata cara ketika ziarah kubur. Dan Rasulullah pun memberikan jawaban bahwa ketika ziarah kubur dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ahlad diyar ila akhir. Dan ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita untuk melaksanakan ziarah kubur, bahkan menganjurkan kepada kita untuk ziarah kubur.
Saya kira masalah ziarah kubur ini sudah disepakati oleh golongan yang lain pun, ada yang sepakat bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Namun yang biasa dipermasalahkan adalah ziarah kubur, ketika ziarah kubur di sana membaca Al-Quran, di sana bertawassul dan lain-lain, yang ini menjadikan sebagian golongan bahwa ziarah kubur itu melarang karena hal itu. Terus bagaimana Ustadz ketika ada orang yang ziarah kubur yang membaca Al-Quran, itu bagaimana hukumnya? Membaca Al-Quran ketika ziarah kubur atau di makam, di pemakaman, itu diperbolehkan. Karena sahabat Ibnu Umar juga berwasiat ketika meninggal, dia berwasiat untuk dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah di dekat kepalanya. Dan juga pada suatu ketika yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khalal bahwa Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, itu pernah bersama-sama mengantarkan jenazah ke kuburan. Setelah di sana, Imam Ahmad bin Hambal melihat ada seorang yang buta membaca Al-Quran di samping kuburan itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ya hadza innal qira'ah indal qabri bid'ah." Wahai orang ini, sesungguhnya membaca Al-Quran di kuburan itu hukumnya bid'ah, enggak boleh. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal terus keluar dan ditanya oleh temannya, "Wahai Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana pendapatmu tentang Mubasyir Al-Halabi?" "Oh iya, dia bisa dipercaya." "Kamu pernah menulis hadis darinya?" "Iya, saya menulis hadis darinya. Dia orang yang bisa dipercaya." Saya dikabari oleh Mubasyir dari Abdurrahman bin Al-Lajlaj dan dari ayahnya bahwa ayahnya berwasiat ketika dikuburkan untuk dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Dan ayahnya mengatakan Imam Ibnu Umar juga berwasiat demikian. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu diperbolehkan. Karena sahabat Ibnu Umar juga berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di kubur. Kalau sahabat Ibnu Umar berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di dalam kuburnya itu, di kuburan, berarti pasti itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Tidak mungkin Ibnu Umar berwasiat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Imam Ahmad bin Hambal mengetahui hal ini, kemudian berkata, "Farji wa kullir rajul yaqra." Kamu kembali ke kuburan lagi dan katakan pada orang tadi untuk meneruskan bacaan Qur'annya tadi. Imam Ahmad bin Hambal awalnya melarang, membid'ahkan orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Tapi pada akhirnya setelah mengetahui riwayat ini, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan pembacaan Al-Quran di kuburan. Juga ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan tentang hal ini, bahwa dari Imam Ahmad, "Idza dakhaltumul maqabir faqra'u ayatal kursi wasala samaratin qul huwallahu ahad tsumma qul Allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir." Ketika kalian masuk ke pekuburan, bacalah ayat kursi dan bacalah qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian ucapkan, "Ya Allah, keutamaan bacaan tadi untuk ahli kuburan ini."
Dan di dalam asar berarti perkataan sahabat, man dakhalal maqabir faqara'a surata yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa memasuki pekuburan kemudian membacakan surat Yasin, maka ahli kubur itu diringankan siksanya pada hari itu. Dan orang yang membaca tadi mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang dikubur di pekuburan itu, sesuai dengan banyaknya orang yang dikubur. Berarti orang yang membaca juga dapat pahala, orang yang dibacakan juga mendapat pahala. Iya, bisa mendapatkan manfaatnya. Terus bagaimana hukumnya bertawasul dengan para wali-wali dan juga para ulama-ulama? Karena kan orang-orang yang berziarah itu biasanya mereka bertawasul pada wali-wali Allah dan juga pada para ulama. Iya. Jadi bertawassul kepada para wali Allah dan para ulama itu diperbolehkan dan sudah dicontohkan oleh zaman sahabat dulu. Dan bertawassul itu sendiri, yang namanya tawassul itu meminta kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali atau ulama karena memuliakan mereka, dengan harapan Allah cepat mengabulkan doa-doa kita. Dan memang para nabi, para ulama dan para wali itu sebenarnya mereka tidak meninggal. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surat Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup menurut Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari ayat ini kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu mati, jangan, karena mereka itu masih hidup. Ketika para syuhada, orang yang mati syahid, kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka sudah mati, apalagi para nabi. Karena nabi itu derajatnya di atasnya para syuhada. Dan para ulama, para wali itu juga sama dengan mereka. Mereka juga masih hidup, masih mengetahui keadaan kita. Di samping itu, dalam hadis-hadis juga telah diterangkan bahwa ketika seseorang dikubur, kemudian sudah diberi tanahnya, di atasnya sudah diberi tanah, ketika orang meninggalkan kuburan itu, si mayit yang sudah meninggal itu bisa mendengarkan suara sendalnya orang yang mau pergi itu. Trek-treknya itu bisa mendengarkan. Ini berarti kan orang yang sudah meninggal bisa mendengarkan suara dari luar. Dalam hadis yang lain juga pernah, bahkan mereka bukan orang Islam, orang kafir ya, ketika perang Badar, ketika orang-orang kafir sudah mati, itu ditanya oleh Rasulullah,
wahai fulan, itu nama orang kafir. Wahai fulan, apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhanmu itu benar? Saya sudah mendapatkan bahwa memang janji Tuhanku adalah benar. Kemudian sahabat Umar bin Khattab mengetahui ini, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa kamu berkata kepada orang yang sudah mati? Mereka kan sudah tidak bisa mendengar. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, kamu itu tidak lebih bisa mendengar daripada mereka. Artinya orang yang masih hidup bisa mendengar, orang yang sudah meninggal pun bisa mendengar. Cuma dia tidak bisa menjawab. Artinya tidak bisa menjawab seperti ketika kita masih hidup terus kita mendengar itu tidak. Walaupun aslinya mungkin di alamnya mereka menjawab juga bisa saja. Ketika salam, dalam hadis yang lain juga bahwa ketika kita salam kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal pun akan mengetahui kita, kenal dengan kita dan menjawab salam kita. Kan kita disunahkan ketika ziarah kubur mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi mu'minin, inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Mereka yang di alam kubur itu bisa menjawab waalaikumsalam, mengetahui dan bisa menjawab. Ini berarti bahwa orang yang sudah meninggal, apalagi para ulama, para nabi, para syuhada itu masih bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kemudian apakah mereka bisa mendoakan kita? Mendoakan orang yang sudah, orang mati mendoakan yang masih hidup. Orang mati mendoakan yang masih hidup. Apakah itu masih bisa? Apakah orang mati itu masih bisa berdoa? Yang menjadi banyak pertanyaan mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya memang dulu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi kemarau panjang. Sangat susah mendapatkan air, sampai akhirnya ada seseorang yang mendatangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sudah meninggal ketika sahabat Umar menjadi khalifah, Nabi sudah meninggal. Mendatangi kuburan kemudian berkata, ya Rasulullah, istasqili ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, berkata kepada Kanjeng Rasul, padahal Kanjeng Rasul sudah meninggal. Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka sekarang lagi terkena musibah sangat sangat ingin mendapatkan bantuan hujan. Sangat payah, hidupnya itu sangat payah. Kemudian setelah itu seorang yang tadi mendatangi makam Rasulullah bermimpi bertemu kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di dalam mimpinya, i'ti Umar faqrihu assalam wa akhbirhu annakum masqiyun. Kamu datangilah Umar dan sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan padanya bahwa kalian akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan katakan juga bersungguh-sungguhlah kamu dalam melayani umat. Setelah bangun kemudian ingat dengan mimpi tadi, orang itu langsung mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya yang ada di mimpi dikatakan bahwa sahabat Umar mendapatkan salam dari Rasulullah dan akan mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pesan Nabi bahwa supaya Umar bersungguh-sungguh dalam melayani umat.
Dan ini oleh Umar tidak dikatakan kamu tidak boleh mendatangi Rasulullah kemudian meminta didoakan supaya mendapatkan hujan. Itu tidak dikatakan oleh Umar sebagai hal yang dilarang oleh agama. Bahkan Umar pun percaya dengan perkataan orang ini. Berarti menunjukkan kejadian seperti ini di mata Sayyidina Umar adalah sesuatu hal yang diperbolehkan. Dan memang orang yang bertawassul itu tidak mempunyai keyakinan bahwa keinginan kita, doa-doa kita itu dikabulkan oleh orang yang ditawasuli. Kan tidak. Kalau kamu bertawassul kepada Mbah Maksum, kan tidak berkeyakinan bahwa yang akan memberikan kita itu adalah Mbah Maksum, tidak. Tapi keyakinan kita adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkeyakinan bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan syirik. Kita tidak menyekutukan Allah. Kita sudah paham posisinya bahwa wali-wali Allah, para nabi, para ulama itu semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat atau bahaya, tidak bisa. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita memuliakan mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meminta kepada Allah dengan meminta doa mereka atau dengan menyebutkan nama-nama mereka dalam kita berdoa, itu namanya tawassul dan diperbolehkan oleh agama. Ya, contoh ketika kita berziarah kemudian setelah selesai kita memohon pada Allah, ya Allah, saya memohon padamu ini, kabulkanlah. Dengan kemuliaan wali Allah, siapa namanya, disebutkan apa. Atau dengan cara yang lain, wahai wali Allah, saya minta doakanlah saya, mintakanlah kepada Allah untuk saya agar saya diberi ini dan seterusnya. Itu diperbolehkan oleh syariat dan itu tidak melanggar syariat dan itu juga bukan perbuatan syirik. Insya Allah seperti itu tentang hukum ziarah kubur, membaca Al-Quran dan bertawassul pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang luar biasa yang sudah meninggal dunia, dengan tetap berkeyakinan bahwa semuanya yang bisa memberi kemanfaatan dan kemudaratan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang hukum ziarah kubur dan juga membaca Al-Quran di peziarahan dan juga bertawasul kepada orang yang telah meninggal yang telah dijelaskan oleh Ustadz Jadi Takwa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Jadi Takwa. Ya, sama-sama. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika para sahabat-sahabat belum jelas atau ingin menanyakan tentang hukum-hukum syariat Islam, bisa langsung ketik pada kolom komentar atau langsung hubungi nomor yang telah tercantum pada akun kami. Dan jangan lupa selalu dukung kami dengan subscribe Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.